Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan kenikmatan kepada kita semua, yaitu baik nikmat iman maupun nikmat Islam. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa melakukan pembiasaan lagi. Mudah-mudahan dengan pembiasaan ini kita menambah wawasan keilmuan dan menambah amal kebaikan buat kita semua. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan membahas tentang syukur nikmat. Apa itu syukur? Syukur itu adalah terima kasih. Terima kasih atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Di dalam surat Ibrahim, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa id ta'adzana rabbukum, ingatlah ketika Tuhanmu memberitahukanmu, la in syakartum, sesungguhnya jika kamu bersyukur, la azidannakum, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Wala in kafartum, dan jika kamu kufur atau mengingkari nikmat Allah, inna adzabi lasyadid, pasti azabku sangat berat. Nah, berdasarkan surat Ibrahim ayat 7 ini memberitahukan kepada kita, jika kita ingin ditambah kebaikannya, ingin ditambah kenikmatannya, maka kita harus bersyukur. Jadi kalau ingin ditambah kenikmatan, kita harus bersyukur. Tapi kalau misalnya kita mengingkari, kita akan diberikan azab yang sangat berat. Kita tinggal milih yang mana. Tentunya kita ingin memilih ditambah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berarti kita harus bersyukur. Nah, untuk peristiwa bersyukur itu, kita di bulan Agustus itu ada 2 peristiwa, yaitu peristiwa pada tanggal 17 Agustus yang bertepatan pada hari Senin kemarin, itu peristiwa untuk memperingati hari kemerdekaan. Kita bersyukur Allah telah memberikan kemerdekaan kepada bangsa ini. Oleh karena itu, kita jangan menyia-nyiakan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Coba kalian baca sejarahnya, bagaimana penderitaan sebelum tanggal 17 itu. Mereka pada waktu itu bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Itu hidupnya tersiksa, sangat menderita. Nah, oleh karena itu, ketika kita sudah merdeka, jangan sia-siakan waktu ini dengan hal-hal yang tidak baik. Kemudian pada bulan Agustus ini bertepatan dengan awal bulan Hijriah. Karena pada hari ini terakhir bulan Hijriah, yaitu bulan Zulhijjah, dan menginjak kepada awal bulan, yaitu bulan Muharram. Nah, pada bulan Muharram juga ada peristiwa-peristiwa penting yang harus kita ingat. Salah satunya itu peristiwa ketika Nabi Adam alaihissalam diterima tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat kenapa Nabi Ibrahim itu tobat? Karena Nabi Ibrahim telah melanggar dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Dilarang untuk mendekati buah huldi untuk memakannya, tapi malah terbujuk oleh rayuan setan. Akhirnya Nabi Adam diusir oleh Allah, dan Nabi Adam tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diterima tobatnya bertepatan dengan bulan Muharram. Kemudian peristiwa Nabi Ibrahim. Pada waktu itu Nabi Ibrahim dibakar dengan api yang sangat membara, tapi oleh Allah diselamatkan. Ya narun,
bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, padamkan dan selamatkan Nabi Ibrahim. Nah, itu bertepatan dengan bulan Muharram juga. Kemudian peristiwa Nabi Yusuf. Pada waktu itu Nabi Yusuf difitnah oleh istri raja dan akhirnya dipenjara, dan akhirnya Nabi Yusuf bertepatan dengan Muharram dibebaskan. Kemudian Nabi Yunus yang pada waktu itu dimakan oleh ikan dan berada di dalam perut ikan. Itu suatu hal yang tidak mengenakan. Tapi pada bertepatan dengan bulan Muharram, Nabi Yunus itu bisa keluar dari perut ikan dan istilahnya melakukan hal yang lebih baik lagi. Kemudian peristiwa pada Nabi Ayub. Waktu itu Nabi Ayub diberikan penyakit yang istilahnya ya yang tidak mengenakan sama sekali gitu kan. Susah sembuhnya, tapi pada bertepatan dengan Muharram, bulan Muharram, Nabi Ayub akhirnya sembuh. Dan ada juga peristiwa yang berkenaan atau yang bertepatan dengan bulan Muharram itu, yaitu pada peristiwa Nabi Musa. Pada waktu Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun dan akhirnya Nabi Musa bisa selamat bertepatan dengan Muharram. Nah, itu adalah peristiwa-peristiwa pada bulan Muharram yang patut kita jadikan ibroh buat kita semua. Jadi Allah akan menolong kepada siapapun. Nah, untuk bulan Muharram itu ada suatu peristiwa yang tidak boleh kita tinggalkan, yaitu mencontoh kepada Rasulullah SAW. Karena kita sebagai umat Rasulullah harus melaksanakan apa-apa itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa ghairu dzalik. Nah, itu jadi kita itu harus mencontoh kepada uswatun hasanah, tauladan dari Rasulullah SAW. Nah, pada bulan Muharram itu ada puasa sunnah yang selalu dilakukan Rasulullah, yaitu Tasu'a Asyura. Pada asalnya itu hanya tanggal 10 Muharram Rasulullah melakukan sunnah Muharram itu. Nah, tapi ketika itu beliau pernah bersabda, seandainya aku masih hidup pada bulan Muharram yang akan datang, aku akan berpuasa dari tanggal 9. Oleh karena itu, pada tanggal 9 itu merupakan sunnah hamiyah. Jadi puasa yang dicita-citakan oleh Rasul. Nah, kalau kita ingin menunaikan cita-cita Rasul, berarti saumnya dari tanggal 9 dan 10 Muharram. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dikatakan bahwa keutamaan dari puasa Muharram itu adalah akan dihapus dosa-dosa setahun yang pernah kamu lakukan. Itu luar biasa ya. Karena kita kan tidak tahu ya, dosa-dosa yang diampuni itu adalah dosa-dosa kecil. Dosa yang sedikit demi sedikit menumpuk gitu. Nah, dengan puasa itu bisa diampuni. Tapi bukan berarti kita punya prinsip atau punya pikiran, berdosa juga nggak apa-apa karena nanti diampuni lagi. Itu pikiran yang tidak benar. Jadi dengan diampuninya dosa, kita jangan memulai dosa-dosa yang lain. Jadi kita terus-terusan melakukan amal kebaikan supaya kita bersih dari dosa tersebut. Nah, itu adalah salah satu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan saum sunnah Tasu'a Asyura. Selain itu, kita sebagai generasi muda dan orang ibu sendiri atau orang-orang yang masih hidup, kita harus melakukan atau meningkatkan amal ibadah kita, karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berbuat baik, untuk menambah amal ibadah kita. Kita menambah ilmu pengetahuan dan kita menambah amal kita. Mudah-mudahan kita itu bisa selamat dunia dan akhirat. Kita doakan semoga bangsa kita Indonesia segera maju
mudah-mudahan tahun sekarang lebih maju lagi dari segala bidang, baik bidang pendidikan, ekonomi, budaya, politik, dan sebagainya. Dan mudah-mudahan Islam semakin jaya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sekali lagi, kita jangan menyia-nyiakan waktu kita dengan hal yang tidak baik. Kita jangan sampai ketinggalan sholat, karena sholat itu yang pertama kali dihisab. Dan kita lakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.